That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slickback. Pimp named Slickback. Pimp named Slickback. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Oke, anak-anak kelas 12 FKK 1. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Jam hampir setengah 3 ya. Tapi semangatnya masih luar biasa ya. Oke, siap, baik. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Oh iya, sebelum kita berdoa, ingat nggak hari ini hari apa? Hari pahlawan. Hari pahlawan. Ya, berarti kita juga berdoanya, kita doakan para pahlawan kita yang sudah berjuang mempertahankan bangsa Indonesia. Mudah-mudahan usahanya untuk mempertahankan Indonesia ini diterima amal ibadahnya ya. Bagi yang beragama lain silakan menyesuaikan. Kita mulai ya. Ya, berdoa duluan. Berdoa selesai, kembali salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi kita sudah berdoa. Terus hari ini siapa yang nggak hadir? Masuk semuanya ya, hadir semuanya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, kita bernyanyi dulu ya seperti biasa. Boleh teman-teman untuk berdiri. Indonesia, tangan bertubuh sisihkan untuk negara. Masa yang akan datang, kewajiban mula menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Silakan duduk kembali. Boleh tepuk tangan. Walaupun semangatnya tadi masih membara, semangat ya belajar PPKN ya. Biar lebih semangat lagi, saya pengen kita ikut ice breaking dulu. Apa ice breakingnya? Tapi ice breakingnya berdiri, boleh? Boleh. Permainannya adalah menyebutkan abjad. Ya, kan ada kalian tentukan mau huruf apa aja, satu huruf aja. Kelompok ini tentukan A. Oke, yang A. Kelompok yang ini B. Yang ini C. Berarti 3 ya. Nah, siapa ketua kelompoknya dari masing-masing kelompok? Kelompok yang ini Raffi, kelompok yang ini Aldi, kelompok yang ini Devana. Oke, jadi permainannya kalau seandainya huruf kalian disebut, kalian harus berdiri. Ya. Misalnya pertama A berdiri kan? Udah, nih yang A ini nyebutin huruf selanjutnya, tapi yang nyebutin cukup ketuanya aja. Ya, misalnya C berdiri, ya kan? B berdiri. Terus B, C berdiri gitu ya. Ya, yang sudah berdiri turun. Ya, siap ya. Kita mulai dari huruf B. A. Cepet banget tadi. A. C. Oke, boleh tepuk tangan ya. Ini lagi. Nanti waktu kita habis buat ice breaking ya. Gak apa-apa, nanti lagi ya. Udah mulai semangat sekarang? Sudah, baik. Materinya apa sih kita hari ini, Bu? Ada yang tahu nggak materi kita? Materi kita membahas tentang Oke, ini adalah materi kita. Perlindungan dan penegakan hukum dalam masyarakat untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Tujuan kita dalam pembelajaran hari ini, pertama, kalian harus bisa mengidentifikasi dari berbagai sumber tentang perlindungan dan penegakan hukum dalam masyarakat untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Nah, oke. Yang kedua, kalian harus bisa menganalisis data dari berbagai sumber dengan penuh disiplin tentang perlindungan dan penegakan hukum dalam masyarakat untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Dan yang terakhir, setelah kalian menganalisis, setelah kalian mengidentifikasi, kalian juga diminta untuk menyajikan hasil evaluasi secara disiplin juga tentang materi ini, perlindungan penegakan hukum dalam masyarakat untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Oke. Selanjutnya, saya akan menampilkan saya pengen lihat yang ini dulu nih. Kira-kira dari masalah A sama masalah B, apa yang bisa kalian tangkap? Pelanggaran. Apa persamaannya? Pelanggaran dua-duanya ya? Ya. Terus permasalahan A apa?
Tawuran. Oke. Antar pelajar. Oke, baik. Kalau masalah B? Pelanggaran lalu lintas. Iya. Untuk lebih dalamnya lagi, saya akan menayangkan sebuah video. Videonya ya lumayan lah, agak sedikit lama. Jadi tolong kalian perhatikan baik-baik. Karena setelah ini akan ada tugas. Oke? Selamat menyaksikan. Nilai sebuah keadilan sedang dibenarkan. Seorang petani miskin bernama Mudasir dituduh telah mencuri seekor sapi. Sana ruang sidang begitu ramai dengan pengunjung. Mereka ingin menyaksikan jalannya persidangan kasus pencurian sapi dengan terdakwa Mudasir, seorang petani miskin di sebuah kampung pesisir barat Aceh. Mudasir didakwa telah mencuri seekor sapi milik seorang pengusaha peternakan bernama Haji Sulaiman. Perkara kian pelik lantaran Haji Sulaiman maupun Mudasir mengaku sebagai pemilik sapi tersebut. Coba saudara saksi jelaskan peristiwa apa yang terjadi dengan terdakwa. Persidangan berjalan alot. Mudasir dan Haji Sulaiman mengaku sebagai pemilik sapi. Menurut para saksi, Mudasir telah mengambil sapi dari peternakan Haji Sulaiman. Dari kadang, apakah saudara saksi mengenal terdakwa ini? Baik, sekarang kami ingin mendengarkan keterangan dari saudara. Karena sebelumnya, saksi-saksi telah menerangkan bahwa saudara tertangkap ketika sedang membawa seekor sapi dari kandang milik Haji Sulaiman. Apakah benar seperti itu? Mudasir hanya mengaku. Ia seperti kesulitan untuk menjelaskan apa yang menjadi tanda bahwa sapi itu miliknya. Ini yang benar. Saudara terdakwa kan tadi, dari pemeriksaan saksi-saksi sebelumnya, mereka berkata bahwa saudara mengambil sapi dari kandang milik Haji Sulaiman. Saudara yang mulia, pernyataan saudara penuntut umum sangat menunjukkan terdakwa. Sudah. Saudara penuntut umum dan saudara penasihat hukum, jika saudara akan memberikan pertanyaan tambahan, tolong disampaikan terlebih dahulu kepada majelis. Kami sekarang akan memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada anggota satu untuk bertanya. Silakan, Pak. Perkara pidana nomor 21 PT 2021 PN Sabang menyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara terdakwa sehat. Tidak ada mulia. Tidak ada halangan untuk mengikuti sidang hari ini. Tidak ada mulia. Saudara dengarkan karena agenda hari ini adalah putusan. Siap. Putusan nomor 21 PT 2021 PN Sabang. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Sabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa. Nama lengkap Mudasir bin Saiful Bahri. Menimbang bahwa pasal pencurian mengandung unsur kepemilikan, sehingga majelis dihadapkan pada kewajiban untuk memastikan bahwa sapi tersebut sebagian atau seluruhnya bukan milik terdakwa. Menimbang bahwa manusia dengan akal pikirannya bisa saja berbohong, bahkan kadang bersumpah palsu di depan pengadilan. Namun alwi seekor binatang tidak mungkin bisa berbohong atau dipaksa oleh siapapun untuk melakukan sesuatu yang tidak dikehendaki. Menimbang bahwa majelis tidak bermaksud membandingkan tingkat kebenaran dari keterangan manusia dengan naluri seekor sapi, tapi majelis telah mendapatkan pengetahuan dari apa yang majelis saksikan bahwa hubungan antara manusia dengan seekor binatang tidak mungkin tercipta dalam waktu yang singkat. Akan tetapi berlangsung dalam rentang waktu yang lama sehingga melahirkan naluri antara keduanya secara sama. Hal itulah yang memberikan keyakinan kepada majelis bahwa keterangan terdakwa lah yang benar. Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur pencurian tidak terpenuhi, maka terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah atas dakwaan yang diajukan kepadanya. Menimbang bahwa ada barang bukti berupa 1 ekor sapi berwarna coklat dan 1 tali tamban berwarna biru oleh karena disita dari pihak terdakwa, maka barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada terdakwa. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan, maka bila perkara dikembalikan kepada terdakwa. Memperhatikan pasal 191 ayat 1 Kuhap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan. Silakan. Mengadili 1. Menyatakan terdakwa Mudasir bin Saiful Bahri tersebutnya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut. 2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan. 3. Memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah mencari. 4. Memulihkan hak-hak terdakwa setelah kemampuan, kedudukan, harta, serta martabat. 5. Menetapkan barang bukti berupa 1 ekor sapi berwarna coklat, 1 tali tambang berwarna biru kembalikan kepada terdakwa Mudasir bin Saiful Bahri. 6. Membebankan dia perkara maka Oke, itu adalah video ya. Boleh kok tepuk tangan, nggak usah. Setelah kalian lihat video tadi, apa yang bisa kalian simpulkan? Silakan. Sedih. Sedihnya aja. Terus selain sedih apa? Itu sangat tegas dan sesuai dengan fakta-fakta yang ada. Oke, jadi pada saat si hakim memutuskan suatu perkara, tidak hanya mendengarkan dari satu pihak aja, tapi juga membuktikan secara langsung. Ini adalah LKPD. Nah, di sini ada kata acak.
kalian harus menemukan minimal 3 ya kata acak. Ini LKPD-nya saya pisahkan ini. Yang gambar depan untuk yang cowok, untuk yang ini yang cewek ya. Juga. Baik, setelah kalian dapatkan kertas LKPD-nya, saya akan kasih waktu kurang lebih 7 menit untuk menemukan 3 kata yang ada di dalam kertas tersebut. Ya. Tidak hanya menemukan kata ya, tapi di belakang itu di lembar ketiga itu ada jelaskan. Pada nemu ini dia yang luar biasa. Hai. Udah deh. Tapi kalian pasti cepat menemukan ini. Saya lihat rata-rata sudah pada nemu ini nih. Sudah? Belum? 2 menit lagi ya. Sudah? Sudah, sudah? Sudah? Oh. Selesai dong? Boleh tepuk tangan buat kita semuanya. Kok lemes lagi tepuk tangannya? Oke, setelah kalian mengisi dan menemukan 3 kata serta menjelaskan, nih di depan saya sudah tampilkan apa yang ada di lembar LKPD kalian semuanya. Siapa yang mau maju untuk menemukan 3 kata? Saya. Silakan. Ya. Boleh, awas. Nanti maju nemu barengan lagi. Hati-hati, ya bergantian. Ada kata hakim, baik. Apa itu? Musyawarah, oke. Putusan, oke. Ada yang nemu lagi nggak? Ada? Boleh, maju. Oke, ada lagi? Keadilan. Oke, ada lagi? Ayo, Rafi. Iya, betul. Pengadilan. Baik, terima kasih. Oke, ada lagi Kak? Lagi? Oke, siap. Apa itu? Saksi. Baik. Ada lagi? Satu lagi. Yang mau maju? Ayo, satu lagi. Yang mau maju? Temu nggak? Pengacara. Baik. Dari 7 kata yang ada di sini, kalian hanya menemukan 3. Terima kasih banyak ya, kok selamat. Selamat berkembali gitu ya. Nah, dari sini kita akan tahu tentang materi-materi yang akan kita pelajari. Iya dong? Kita lanjut ya. Tadi kita sudah melihat. Kalau kita lihat, menurut kalian, kalau di rumah tidak ada aturan, bagaimana jadinya? Kalau di sekolah tidak ada tata tertib, bagaimana? Tidak disiplin. Kalau di masyarakat tidak ada norma, bagaimana? Nah, terjadinya perpecahan. Dan apa yang akan terjadi apabila negara kita tanpa hukum? Semua orang akan melakukan seenak-enaknya ya, semau kita ya. Nah, tahun lalu di kelas 11 kalian pernah belajar tentang hukum. Ada yang masih ingat nggak pengertian hukum itu apa? Apa sih pengertian hukum? Angkat tangan. Oh ya, silakan berdiri. Siapa namanya? Amanda. Jadi hukum adalah peraturan yang bersifat memaksa atau mengikat untuk mengatur tingkah laku masyarakat dan memiliki sanksi bagi yang melanggarnya. Oke, baik. Boleh tepuk tangan. Hukum itu bersifat memaksa, betul ya. Dibuat oleh lembaga-lembaga tertentu, ya kan, bersifat memaksa. Dan apabila dilanggar akan dikenakan sanksi. Oke, bisa dipahami? Makanya di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat harus ada yang namanya aturan. Ya, ada aturan aja masih banyak pelanggarannya. Apalagi enggak, begitu kan? Nah,
berkaitan dengan perlindungan hukum. Menurut Simanjuntak, perlindungan hukum adalah segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum. Kepastian hukum itu dibuat untuk apa? Menjamin kepastian hukum dan supaya kita mendapatkan perlindungan sebagai warga negara. Karena kita sebagai warga negara punya hak dan kewajiban. Jadi bisa kita simpulkan, hukum itu memberikan perlindungan kepada manusia dalam memenuhi berbagai macam kepentingannya. Dengan syarat manusia juga harus melindungi kepentingan orang lain. Berarti kita juga harus menghargai hak-hak dan kewajiban orang lain. Nah, tadi kita lihat video, ya kan? Ya, ada terdakwa, ya kan? Nah, apakah seorang terdakwa punya hak untuk mendapatkan perlindungan hukum? Punya, ya. Bahkan orang yang bersalah pun masih punya hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Nah, kita lihat apa aja yang melindungi. Nah, kita lihat nih. Perlindungan hukum terhadap tersangka diberikan berkaitan dengan hak-hak tersangka yang memang harus dipenuhi agar sesuai dengan prosedur pemeriksaan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan itu yang kayak gimana sih, Bu? Seperti yang saya pernah bilang, bahwa peraturan perundang-undangan di Indonesia ini sangatlah banyak. Pernah lihat buku undang-undang? Undang-undang apa yang pernah kamu lihat? Kenapa? Perlindungan anak. Oke, ada lagi? KDRT. Oke, ada lagi? KUHP. Baik, ada lagi? Saya mau memperlihatkan buku yang saya pegang. Terus juga tadi siapa yang bilang ada perlindungan anak? Ini Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Selanjutnya KDRT, nih ada undang-undangnya, Nomor 23 Tahun 2004. Ada lagi kayak orang jualan ya? Pemberantasan tindak pidana terorisme. HAKI. Apa HAKI? Hak atas kekayaan intelektual. Contoh di sini tuh banyak banget nih. Kayak misalnya kalian punya produk, ya kan, punya produk, atau kalian nyanyi atau bikin lagu. Nah, hak cipta. Nah, itu juga masuk ke sini. Pelayanan publik, nih. Keterbukaan informasi publik, Undang-Undang Perlindungan Anak, tentang kepolisian, upah pesangon, UKM. Nah, ini adalah contoh-contohnya. Apa aja unsur-unsur perlindungan hukumnya? Adanya jaminan kepastian hukum. Yang kedua, berkaitan dengan hak-hak warga negara. Ketiga, harus ada sanksi hukuman bagi si pelanggar. Dan yang terakhir, adanya perlindungan dari pemerintah. Ya, jelas ya sampai sini ya? Jelas. Kita lanjut lagi. Nah, ini adalah faktor-faktor keberhasilan proses perlindungan. Ternyata, ya, dalam proses perlindungan dan penegakan hukum ada faktornya. Antara masyarakat dengan pemerintah harus ada kerjasama, ya nggak unsurnya. Pertama, kita sudah punya hukumnya, aturan sudah ada. Ini adalah aturan, ya. Ini adalah undang-undang. Ini adalah aturan. Sudah ada. Penegak hukumnya ada. Masyarakatnya ada. Sarana dan fasilitasnya ada. Kita punya kebudayaan. Punya. Oke. Menurut kalian, ya, karena kita hukum sudah ada, yang lemah dari keberhasilan proses ini bagian mananya? Penegak hukumnya. Penegak hukum sama masyarakatnya. Berarti antara penegak hukum dengan masyarakatnya belum klop, belum ada rasa kerjasamanya. Ada yang mau kasih contoh? Ini Bu, kalau misalnya ditilang nih. Ya, ditilang. Kalau misalnya mau cepet-cepet lulus, Iya. itu harus duit apalah gitu, oknumnya tersebut. Kita nggak tahu itu apa ya? Nggak tahu itu apa? Ya, oknum ya, itu berdasarkan pengalaman. Oh enggak ya? Iya benar ya, karena banyak oknum ya. Makanya oknum-oknum ini, entah itu dari penegak hukum atau dari masyarakatnya, itu menjadi tidak berhasil. Ya, nah ini adalah faktor-faktor yang keberhasilan gitu. Di sini kan kita punya ini ya, duta helm ya. Kita punya duta helm di sini. Yang berangkat sekolah walaupun berboncengan harus menggunakan helm. Itu luar biasa. Mau kita lihatin videonya? Ini adalah contoh-contohnya. Ini apa? Ini apa? Malah membangkang orang tua. Membangga orang tua ya, ya asik-asikan di rumah ya. Adalah contoh-contohnya. Mulai dari lingkup rumah,
keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pos ronda nih, ini yang cowok-cowok. Pos Pernah kamling. ikut ngeronda nggak? Enggak. Renang. Pernah ngapain? Jaga posnya doang. Oh, jaga pos sama jaga lingkungan. Iya. Posnya mah kecil ya, lingkungan yang luas. Sudah saatnya pulang. Empat loh. Sudah saatnya kalian membentuk 4 kelompok. Sudah? Agak sini deh, agak bergeser ke sini. Sudah? Kelompok satu, boleh silakan. Ini LKPD kelompoknya. Kelompok 2, silakan. Ini LKPD kelompok 2, 3, ini 4. Untuk LKPD yang perorangan tadi boleh dikumpulkan. Ini akan saya bagikan ke masing-masing kelompok. Ini bisa menjadi sumber data kalian selain buku paket yang kalian punya, ya. Silakan kalian tentukan kasus yang pernah terjadi di Indonesia yang mau kalian angkat. Apa saja? Maaf, sorry. Silakan kalian diskusikan. Kalian akan diskusikan dan memilih kasus apa yang mau kalian angkat. Ini undang-undang yang saya kasih boleh saling bertukar, nggak apa-apa kalau kalian mau ambil undang-undang apa. Nanti saya akan tanyakan ya, masing-masing kelompok kasus apa yang mau kalian angkat. Bisa kalian akses internet juga untuk mencari informasi kasus apa yang mau kalian ambil. Cari ya. Atau yang lagi rame juga apa tuh? Pembelian itu juga lagi rame. Bukan aja sih anak-anak yang gitu. Iya. Juga bisa kan kamu angkat. Yang mana? Kasus tentang apa? Oke, berarti nanti kamu cari tahu. Ingat ya, di situ ya. Perhatikan nama kasus, kaitkan dengan peraturan perundang-undangan serta penyebab dan solusi. Kalau solusi jelas kan belum ada di sini. Jadi nanti kalian diskusikan untuk mencari solusi. Ya, ya. Ya, ini Mina pencurian. Kelompok 2 sudah dapat? Dibunuh jasad ditemukan di dalam foto. Kelompok 1 jadinya apa ambilnya? Pembunuhan Angel Gen. Apa tuh? Pembunuhan. Pada tahun ya? Pada tahun ya? Oh yang anak kecil ya? Yang di Denpasar ya? Iya. Udah lama banget ya? Iya, 2015. Terus sih nggak ada ambilnya? Nggak ada ambil. Yang pakai lagi Inggris apa? Oh iya, yang terakhir bermain ya. Guys, nanti kalian kan sekarang sedang mengidentifikasi masalah dulu ya. Masalah apa yang mau kalian ambil. Setelah itu, kalian sekarang sedang mengumpulkan data dulu nih, ya kan? Nah, cari pembenarannya gitu. Cari pembuktiannya, pengolahan data, pembuktian. Kalian jelaskan nama kasus, kaitkan dengan perundang-undangan, penyebab dan solusi dari masing-masing kelompok. Penyebabnya yaitu karena dia terusul emosi dari si pacarnya. Dan ini lagi dari pacarnya. Ya Allah, aku hancur. Ini aja sih ya. 4 menit lagi ya. Baik ya. Selesai ya. Kawan, masuk kelompok ya. Kelompok pertama berkaitan atau mengambil kasus tentang penganiayaan, ya penganiayaan David ya. Ya. Itu kelompok kedua itu terkait dengan hak cipta.
ada dari Atta Halilintar, Gen Halilintar. Kelompok 3 berkaitan dengan eksploitasi anak. Yang kelompok 4 tentang pembunuhan yang terjadi di Subang. Nah, ya, setelah kalian menemukan kasus mana yang mau kalian angkat, tadi kalian sudah mencari kan, mengidentifikasi masalah, apa penyebabnya, undang-undangnya apa gitu ya. Sudah ya. Nah, minggu depan kalian akan melaksanakan presentasi. Presentasinya berupa PowerPoint. Ya, silakan kalian buat PowerPoint-nya. Kalau ada gambar-gambarnya, sertakan. Tadi saya bilang, kalau seandainya gambarnya diambil dari internet Google, ada linknya, sertakan di gambarnya. Paham? Oke, baik. Jadi minggu depan kita akan langsung presentasi. Presentasinya bukan berarti kelompok 1 maju duluan. Nah, minggu depan kita akan tentukan. Kan LKPD-nya untuk jadi sumber kalian pegang aja dulu ya. Minggu depan kalian ambil lagi. Boleh silakan rapikan tempat duduknya untuk menghadap ke saya. 12 FKK 1. Tadi kita sudah ice breaking. Tadi kita sudah berdoa untuk para pahlawan. Kita sudah mencari kasus. Kita sudah menemukan kasus. Nah, kita sudah mau ada di akhir pembelajaran. Sebelum itu, kita mengakhiri, saya punya lembar isian lagi untuk kalian. Oh, banyak ya? Banyak. Ini adalah refleksi. Ini refleksi dari kalian untuk saya. Langsung aja dikerjakan, saya kasih waktu selama 5 menit aja. Sudah? Ya, dan sudah boleh dikumpulkan. Terima kasih. Sudah? Oh, dibuat? Oh, lebihan ya? Oke, terima kasih. Terima kasih. Ya, boleh sampai dari belakang. Siap. Ini kelebihannya. Oh ya. Oh, kelebihan juga. Ya, sudah semuanya? Bukan belum ya? Sudah semuanya? Kalau kalian mengisi refleksi ini berarti berakhir sudah pelajaran kita hari ini. Saya ingatkan kembali bahwa minggu depan kalian akan mempresentasikan dari hasil kalian diskusi terhadap kasus yang kalian pilih. Tolong siapkan presentasinya berupa PPT ya. Siap? Siap. Baik, yuk kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Silakan ketua kelas untuk pimpin doanya. Siap. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak 12 sama 1. Terima kasih.